Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah. Ini kita akan ketemu Mas Sony seperti biasa. Kalau begitu, tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan sapa dulu Mas Sony. Mas Sony, apa kabar Mas? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wih, seger banget malam hari ini Mas. Gimana, suara kedengeran gak nih? Alright, suaranya loud and clear Mas Sony. Oke. Malam hari ini kita akan berbicara tentang segitiga sama kaki. Ini mau ngomongin tentang spiritual atau mau belajar matematik juga nggak tahu nih. Matematika kayaknya. Karena kemarin waktu aku nanya jadwal, Mas bahas apa ya? Udah segitiga sama kaki aja. Nah, tampaknya sangat menarik tentang segitiga sama kaki lagi. Oleh karena itu tidak berpanjang lebar lagi. Oke, Mas Sony, the stage is yours. Silakan Mas Sony. Ya, terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sahabat-sahabat saya dan Kang Abu ya. Saya lihat di sini ada beberapa yang saya kenal nih. Ada Pak Irwan, saya kenal. Pak Abi, ya kan. Halo, kabar. Nah, iya, yang lain-lain juga ya, banyak banget di sini. Oke, malam ini kita mau bahas ini Kang Abu tentang segitiga sama kaki. Ini menarik ya, tapi mungkin saya bahasnya mungkin pertama kali dengan gini ya. Di dalam konsep agama itu kan kita mengenal ada konsep yang namanya hablum minallah ya. Oke. Atau hubungan dengan Allah gitu kan. Ada juga hablum minanas, hubungan dengan sesama kita, sesama manusia, sesama makhluk, sama kita semua. Nah, jadi misalnya nih ya, ketika kita sholat, ketika kita berdoa, ketika kita puasa, ketika kita sedang beribadah, itu disebut sebagai hablum minallah, yaitu hubungan yang hanya saya dan Allah, atau sangat spesial antara saya dan Allah gitu. Oke. Nah, lalu ketika kita misalnya sedang berdagang, sedang berusaha, berkomunikasi, berinteraksi dengan sesama gitu ya, itu kita sebut sebagai hablum minannas. Atau hubungan dengan, atau hablum sesama makhluk ya, dengan sesama makhluk. Dan dalam konsep agama dua hal ini dipisahkan gitu. Nah, pemisahan ini kita akan bahas pada malam hari ini dengan topik judulnya segitiga sama kaki gitu. Oke. Nah, Soalnya banyak pertanyaan gini Mas. Kadang-kadang ada orang tuh ngomongnya gini, oh orang ini tuh hablum minallahnya bagus nih katanya. Iya, tapi kenapa ya hablum minannasnya nggak bagus gitu loh Mas? iya benar. ada orang yang kelihatannya kalau beribadah alim, lalu nanti ketika hubungan sama sesama udah pelit, sopan, kasar, katanya apa spiritual, tapi sama keluarga istri anak yang nggak dengan penuh kasih sayang. Ini kan nggak nyambung ya. Ada negara yang bilang negara Islam malah nggak Islami, ini kan nggak nyambung semuanya gitu. Oke, Mas. Wah, ternyata hablum minallah aja gitu. Segitiga sama segitiga Hah? sama kaki itu ternyata itu toh. Oke Mas, oke. Iya itu. Kita mau bahas itu. Oke. Jadi nggak nyambung antara hubungan kepada Tuhan sama sesama tuh nggak nyambung gitu. Nah, jadi saya ulangi lagi ya. Jadi kita ini dipisahin gitu. Jadi kalau kita doa atau itu kita beribadah gitu, nganggapnya sebagai hablum minallah, hubungan dengan Tuhan. Nah, kalau kita berdoa hanya menganggap bahwa itu hubungan kita dengan Tuhan, maka kita tuh kecenderungannya tuh mendoakan diri sendiri gitu. Atau paling banter tuh, paling pol tuh mendoakan keluarga gitu. Kita tuh lupa mendoakan orang lain, mendoakan sesama manusia, mendoakan sesama makhluk yang lebih luas gitu. Jadi kita nganggap kalau ya kan orang lain juga punya hubungan hablum minallah sendiri, biarin aja dia sendiri berdoa kepada Tuhan. Atau kita nganggap kalau doain orang lain yang lebih luas, lebih banyak, lebih menyeluruh, beda-beda kelompok semua tuh kayaknya kita bagi-bagi rahmat Tuhan kepada semua orang, jadi nanti saya takutnya saya dapat lebih sedikit gitu kan. Kalau saya doain, ya boro-boro doain diri sendiri aja susah gitu kan, mau doain orang lain, jadi nanti dapatnya lebih sedikit lagi. Yang tadinya segini, saya bagi-bagi jadi tinggal kecil gitu. Atau mungkin ada orang yang berpendapat bahwa
Kalau saya mendoakan orang lain sih boleh, orang lain mendapat berkat, rahmat, kasih sayang Allah gitu ya. Tapi saya duluan loh gitu, kalau bisa. Yang lain belakangan aja dapatnya gitu kan. Jadi kalau bisa saya lebih banyak dapatnya dari yang lain gitu. Nah kayak gitu kan. Jadi kalau kita hanya berhubungan hanya kepada Tuhan aja, tanpa memikirkan orang lain ketika sholat, ketika puasa, ketika beribadah, ketika apapun terkoneksi kepada Tuhan, maka kita hanya untuk diri kita sendiri, kepentingan kita sendiri. Paling banyak juga kepentingan keluarga, doain bapak ibu, doain anak. Bener nggak doain tangga boro-boro didoain gitu, ya kan? Nah padahal sejatinya secara hakikat tuh kita diutus Allah itu untuk menjadi rahmat bagi semesta kan? Atau dalam bahasa Arabnya tuh wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Yes. Jadi kalau kita menganggap bahwa doa, sholat, ibadah itu hanya untuk kepentingan kita, itu sebenarnya hakikatnya tuh kita sedang membatasi hati kita. Dengan sendirinya kita tuh kalau membatasi hati kita, maka dengan sendirinya kita tuh sedang membatasi berkat rahmat dan kasih sayang Tuhan. Jadi ketika kita hanya berdoa hanya untuk diri kita, hanya untuk keluarga kita, hanya memikirkan kita dan kita selamat, kita masuk surga, kita apa, itu yang kita terima itu justru jadi terbatas gitu. Gitu. Dan ingat bahwa segala keinginan termasuk mementingkan diri sendiri itu hanyalah membuat berkat, rahmat dan kasih sayang Allah tuh kita terimanya terbatas gitu. Nah, sikap hati yang berdoa atau berhubungan dengan Tuhan yang ya tadi berdoa, puasa segala macam tuh yang eksklusif seperti ini, itu sangat membatasi hati, sangat membatasi hubungan dengan Tuhan. Bahkan dalam beberapa hal itu menutup pintu. Kalau kita udah pernah bahas ya di Inner Heart Talk itu pintu langit kan, pintu hati kita kepada Tuhan kan. Bahasan Inner Heart Talk judulnya Bumi dan Langit. Bumi dan Langit, yes. Nah, ini bukan promosi, bisa dilihat. Pokoknya tonton aja tuh. Tonton aja tuh. Judulnya Bumi. Jadi itu menutup pintu langit itu. Kalau kita tuh hanya berhubungan dengan Tuhan hanya mikirin kita sendiri, keluarga kita sendiri. Dan ingat, pintu langit itu juga pintu rejeki gitu. Jadi biasanya orang kalau dibilang pintu rejeki baru dan dicari. Oh itu rezeki. Dan dicari. Rezekinya gini lagi. Oh makanya, itu orang yang sekedar mementingkan hidupnya sendiri itu biasanya rezekinya seret sih. Dan biasanya kalau orang sadar bahwa kita tuh menjadi rahmat bagi sesama, menolong orang banyak segala macam tuh, itu pintu langit terbuka, dengan sendirinya rezeki juga terbuka. Rezeki bukan hanya materi tapi macam-macam kan. Jadi gitu. Jadi dari satu sisi hablum minallah tuh seperti itu. Di sisi lain hablum minannas itu ketika kita berinteraksi dengan sesama, ketika kita sedang bekerja, ketika kita sedang berbisnis, berdagang, kalau bahasa Arabnya tuh bermuamalah gitu ya. Baik misalnya dengan keluarga, dengan teman, dengan orang lain. Kita tuh nganggapnya tuh waktu berinteraksi itu hanya saya dan dia gitu. Hanya habluminannas aja, hanya horizontal aja. Kalau saya ngadep Kang Abu tuh hanya saya dan Kang Abu gitu. Kang Abu menghadapi audiens di Dialog Positif ini ya hanya kita dan audiens gitu. Jadi kita tuh menganggapnya habluminannas itu ya habluminannas, nggak ada Tuhan di situ gitu. Kita tuh lupa sebenarnya mengikut sertakan Tuhan di dalam setiap apa yang kita lakukan gitu. Ya, jadi kita nggak ingat Tuhan dan tidak membiarkan Tuhan itu membimbing, tidak membiarkan Tuhan itu membantu gitu. Intinya tuh kita tuh tidak di dalam kasih sayang Tuhan gitu. Jadi waktu kita berinteraksi dengan sesama itu, kita tidak berdasarkan kasih sayang Tuhan. Nah, apa nih misalnya? Ya karena tidak dibantu kasih sayang Tuhan, maka apapun yang kita lakukan jadi tidak yang terbaik kan, gitu. Ingat kan kemarin doing good with God. Perbuatan baik itu harus with God. Karena yang lebih penting bukan doing good-nya, tapi kebersamaannya, with God-nya. Apapun yang kita lakukan nggak pernah yang terbaik kecuali dianugerahkan atau dibantu oleh kasih sayang Tuhan. Jadi kalau kita itu berhubungan dengan sesama itu
tidak mengikut sertakan Tuhan, maka justru hubungan kita dengan Tuhan nggak bagus di satu sisi, kedua apa yang kita kerjakan tidak yang terbaik gitu. Nah misalnya kerja kok malas-malesan gitu, berarti nggak ada Tuhan di situ. Karena Tuhan selalu membeli yang terbaik. Kerja malas-malesan gitu, kerjanya nggak yang terbaik gitu, kerja kok ketika kita kerja kok menghalalkan segala cara misalnya, jadi itu juga berarti nggak ada Tuhan di situ. Sholatnya rajin, tapi waktu dagang beras timbangannya dicurangin misalnya, ya kan? Nah demi keuntungan yang lebih besar, jadi ya nggak nyambung antara hablum minallah sama hablum minannas. Jadi itu misalnya sebagai contoh. Jadi di mana Tuhan ketika kita sedang berhubungan dengan sesama, berinteraksi dengan sesama, di mana Tuhan ketika kita sedang memutuskan sesuatu dalam masalah misalnya, atau apa yang harus kita putuskan dalam hidup ini, di mana Tuhan ketika kita bekerja, ketika kita berjalan, ketika kita minum, ketika kita makan dan sebagainya gitu. Gitu. Jadi kita hanya tahu tuh, oh iya Tuhan itu ada gitu, tapi tidak menghadirkan Tuhan dalam setiap kehidupan, apa langkah dalam kehidupan kita gitu. Jadi ini katanya bedanya orang beragama sama orang spiritual tuh ini gitu. Jadi orang beragama adalah orang yang tahu bahwa Tuhan itu ada, yang tahu tentang Tuhan. Orang spiritual adalah orang yang sadar bahwa Tuhan itu hadir. Jadi bedanya satu ada, yang satu lagi hadir gitu. Oke, ya sadar ya. Itu sadar tuh penting tuh. Kalimat sadar tuh garis bawah tuh. Iya. Jadi satu cuma sekedar tahu, tapi orang spiritual adalah orang yang sadar. Makanya biasanya ciri-cirinya adalah kasih gitu. Jadi beragama tanpa kasih itu berarti hanya sekedar ya nggak merasakan kehadiran Tuhan. Karena Tuhan kan kasih sayang gitu. Dasarnya harus semuanya tuh kasih. Oke. Gitu. Nah, jadi ini masalah nih antara ada suatu pemisahan antara hubungan sama Tuhan sama hubungan sama sesama. Jadi ketika sama Tuhan, sesama dilupakan. Ketika sama sesama, Tuhan tidak dihadirkan gitu. Suatu hal yang sebenarnya sederhana tapi basic gitu. Ini basic banget gitu. Nah, tapi soalnya gini Mas, di populer itu kan ya balik lagi ya, terlihat yang terlihat yang terpisah gitu loh Mas. Iya. Terlihat yang gini dan gini gitu ya. Terlihat yang kalau di sini satu gitu. Nah, gitu sih kira-kira Mas. Betul. Jadi ada pemisahan kan, ada dikotomi gitu. Antara hablum minallah sama hablum minannas atau sesama makhluk gitu. Jadi ada orang yang kelihatannya tuh kalau beragama tuh alim gitu kan, ya. Tapi akhlaknya nggak mencerminkan gitu, ya kan. Ada lagi orang yang kelompok agama judulnya agama tapi yang diajarin kebencian misalnya, eksklusivitas gitu. Nah, kayak gitu. Jadi nggak nyambung antara hubungan vertikal dan horizontalnya itu. Nggak ada koneksi gitu antara label agama atau itu dengan substansi ajarannya gitu. Jadi substansi ajaran agama itu kan kasih sayang. Ya. Tapi karena tidak nyambung antara horizontal dan vertikal, bahkan ya itu tadi kan kuncinya ada di hati, hatinya tidak terbuka, maka semua itu akan jadinya nggak nyambung gitu. Ada diskoneksi lah, ada ketidaksambungan gitu. Oke. Ada orang misalnya yang spiritualnya wah kelihatannya ini tapi hubungan dengan keluarga atau apanya kurang bagus kira-kira. Ada itu diskoneksi lah kira-kira. Oke. Nah, di berarti, sisi lain misalnya ya gimana? Cari reconnectingnya berarti kan ya antara gimana sih sebenarnya kan nggak terpisah gitu. Nah, reconnecting harusnya nggak terpisah. Nah, ya tapi gini sebelumnya saya mungkin gini. Saya kebetulan Desember kemarin kan visit ke satu negara di Inggris, di kota namanya Oxford. Di Oxford itu kotanya indah banget, kotanya indah, kecil, orangnya santun, sopan, sangat sopan gitu, polish gitu bahasa Inggrisnya. Jadi
Tapi kok saya lihat di situ ada klinik gangguan jiwa gede banget gitu. Wah, saya bilang kalau klinik gangguan jiwa ini di Jakarta cocok gitu. Tapi kayaknya di Oxford nggak cocok deh gitu. Jadi udah nggak ada stresnya, udah aduh enak banget gitu kotanya. Jadi saya jadi berpikir loh katanya orang berbuat baik tuh bahagia, tapi enggak ternyata. Ada orang yang penduduknya selalu berbuat baik, hubungan dengan sesama bagus, tapi hidupnya juga nggak bahagia, tertekan juga. Jadi mungkin berbuat baiknya karena insting aja nih, tidak dengan kesadaran spiritual yang benar gitu. Buktinya tingkat bunuh dirinya juga tinggi misalnya. Jadi ini penting banget nih. Jadi berbuat baik juga hubungan dengan sesama juga harus atas dasar doing good with God itu. Berbuat baik itu harus beserta Tuhan. Harus vertikal horizontalnya tuh nyambung gitu. Makanya itu jadi perbuatan yang soleh atau sempurna, yang seperti kita bahas di minggu lalu. Ya. Gitu, karena itu yang penting bukan perbuatannya tapi adalah kebersamaannya gitu. Nah, coba kita bahas bahwa misalnya gini, kalau kita nih harusnya kalau itu nyambung antara hablum minallah hablum minannas itu ya. Saya belum bahas segitiga dulu, tapi kalau misalnya nyambung, maka ketika kita tuh berdoa misalnya, atau ketika kita tuh sholat, atau ketika kita tuh beribadah tuh seharusnya ya, kita tuh mendoakan semua manusia. Mendoakan seluruh makhluk Tuhan tanpa terkecuali. Jadi sholat kita itu, doa kita itu untuk semuanya gitu. Bukan hanya untuk diri kita sendiri. Nah, apalagi nanti kalau hatinya udah terbuka, udah mengarah terhubung kepada Tuhan, maka kita tuh nggak mementingkan diri kita sendiri dalam berdoa atau beribadah, tapi hanya untuk menjadi alat Tuhan bagi sesama makhluk gitu. Jadi kita tuh ada bukan di pihak saya, tapi di pihak Tuhan untuk menjadi rahmat bagi semuanya. Jadi harusnya kan begitu ya, harusnya begitu. Atau misalnya harusnya juga ketika kita berinteraksi dengan sesama tuh, misalnya saya sedang bicara sama Kang Abu atau kepada teman-teman yang ada di sini, harusnya saya bicara ini nggak sekedar bicara, tapi saya membuka hati dulu, memasrahkan segala-galanya, lalu terhubung dengan Tuhan dulu, memasrahkan hati saya dan diri saya kepada Tuhan, sehingga ketika saya berbicara, saya memohon bimbingan dan bantuan Tuhan untuk bicara. Jadi perkataan saya adalah apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada kita semua. Jadi saya juga ikut belajar loh di sini. Bukan cuman yang mendengar yang belajar, tapi yang berbicara pun sedang belajar karena hanya dipakai aja untuk bicara. Jadi ketika kita bicara, kita sekaligus mendengar. Jadi makanya saya juga sering udah ngomong, ada YouTube segala macam, saya putar lagi 3-4 kali karena dari situ saya banyak dapat hal baru gitu. Yes. Dalam segala hal harusnya begitu. Jadi tidak memisahkan antara hablum minallah dan hablum minannas gitu. Gitu. Nah, berarti notes yang pertama tuh adalah nggak terpisah dulu aja pokoknya. Nggak terpisah. Kita harus menyadari bahwa kehubungan antara ke atas horizontal dan vertikal tuh tidak terpisah gitu. Harusnya nggak terpisah. Berkaitan dengan tadi Mas, kalau aku mengambil statement Buddha tuh mengatakan kan selalu doanya semoga semua makhluk berbahagia gitu loh Mas. Iya. Doanya tuh seperti itu gitu. Nah itu kan berkaitan erat sekali dengan wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin gitu ya intinya ya. Betul. Nah cuman ya balik lagi tuh, si populer itu kadang-kadang ya mengklasifikasikan gitulah kira-kira. Dan mungkin malam hari ini kita harus clearkan bahwa tidak ada dikotomi antara horizontal dan vertikal, karena itu semuanya adalah dalam satu kesatuan yang tidak terpisah gitulah kira-kira. Betul. Alright. Betul. Oke. Nah, ya semua itu kan ajaran agama semuanya begitu. Hanya masalahnya dipakai apa enggak dalam kesadaran sehari-hari gitu. Di Islam begitu, di Buddha gitu, di semua agama mengajarkan hal yang sama, menjadi rahmat bagi sesama. Oke, itu jadi poin pertama. Poin kedua tuh saya mau masuk lebih dalam lagi. Jadi menggabungkan antara hablum minallah dan hablum minannas itu adalah kesadaran bahwa semua yang di luar kita nih, semua yang di luar kita ya, hanyalah sarana untuk mendekatkan kita kepada Tuhan. Gitu. Saya ulang lagi ya.
menggabungkan hablum minallah dan hablum minannas itu adalah kesadaran bahwa semua di luar saya, di luar diri kita nih hanyalah sarana untuk mendekatkan kita, diri kita sejati kepada Tuhan gitu. Semuanya hanyalah sarana untuk memperbaiki, karena semua yang di luar diri sejati kita itu tidak kekal. Jadi yang kekal adalah semua itu bersifat sementara, yang kekal adalah hubungan dengan Tuhan, itu yang kekal gitu. Yes. Nah, jadi kita itu ada di dalam suatu sekolah gitu, di mana Tuhan memberikan fasilitas belajar. Belajarnya adalah tujuannya adalah untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Dan semua sarana pembelajaran ini adalah sementara dan fana. Buktinya nggak akan terus-menerus ada, hanya untuk dipakai untuk menjadi sarana mendekatkan diri, memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Hanya itu aja. Jadi bukan untuk selama-lamanya, bukan untuk melahirkan kemelekatan atau keterikatan, tetapi hanya untuk sarana gitu. Ya. Nah, jadi dengan kesadaran ini, maka kita begitu buka mata di pagi hari, apa yang kita lihat itu, kita buka mata hanyalah sarana. Begitu kita melihat seseorang di depan kita, istri, anak, suami, cucu atau siapapun, mereka hanya sarana. Begitu kita melihat siapapun, minuman, makanan, materi atau apapun, ini semua hanya sarana. Sarana untuk apa? Untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Sehingga kalau kita itu ketika berhubungan dengan semua sarana ini tidak menghadirkan Tuhan, maka sarana ini jadi useless gitu. Jadi nggak bermakna gitu. Yes. Ya. Oke. Itu. Ya seperti Mas Sony bilang kemarin bahwa kualitas hubungan kita dengan sesama ini menggambarkan kualitas hubungan kita dengan Tuhan juga kan gitu. Betul. Kalau kita ngejelekin orang, kita membenci orang, ya itu yang terjadi antara relationship kita dengan Tuhan kan gitu ya Mas. Betul. Kita perlu sadar bahwa hubungan, kondisi dan situasi hubungan kita dengan sesama itu hanyalah refleksi hubungan dan kondisi kita kepada Tuhan. Yes. Nah, ketika kita membenci sesama atau sebel kepada sesama, berarti deep down inside kita tuh membenci dan sebel sama Tuhan. Oke. Ini harus digaris bawah nih, Mas. Karena itu hanya sarana. Dan coba lihat 7 langkah di sesi kita sebelumnya, memasrahkan 7 langkah. Caranya adalah begitu ada yang jelek itu pasrahkan dengan 7 langkah gitu. Maka hubungan dengan Tuhan membaik. Nah, ketika saya kemudian jadi bete gitu dengan keadaan gini misalnya nih, wah COVID bikin saya bosen, bikin saya bete. Itu sebenarnya adalah refleksi hubungan dengan Tuhan. Berarti kita bete sama Tuhan. Buktinya nggak bersyukur, benar nggak? Nggak bersyukur. Nah itu harus sadar. Ketika kita itu misalnya serakah gitu, misalnya ya tadi, pengen lebih banyak kemauan. Nah itu berarti hubungan sama Tuhan juga begitu, serakah gitu. Pengen dapat, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, gitu kira-kira gitu. Semua itu refleksi aja. Makanya semua jadi sarana belajar gitu. Karena begitu kita dikasih kesadaran ini beres, hubungan dengan Tuhan membaik, yaitu saatnya kita lulus dari sekolah. Yaitu kembali kepada Tuhan gitu. Karena kembali kepada Tuhan, buat Tuhan tuh mudah, kita tinggal ditarik aja balik ke Tuhan, udah selesai. Abis itu hubungannya gimana? Nah gitu. Jadi hubungan itu lebih penting. Diperbaiki dulu kalau mau kembali gitu kira-kira gitu. Dan kita itu ada di titik minus, bukan di titik minus ya? Minus banget. Aku aja kalau nggak ngaku di minus, nah itu masalah. Udah ngaku aja lah gitu ya. Iya, ngaku aja deh. Oke. Nah gitu. Jadi makanya itu refleksi, semua tuh refleksi. Dan nggak ada orang yang udah dengan sesama udah indah segala macam, nggak ada gitu. Berarti itu udah harusnya nggak hidup lagi orang kayak gitu ya, benar ya? Jadi semuanya pasti perlu diperbaiki lah gitu kira-kira. Jadi
kita tuh perlu tahu bahwa ini adalah kesempatan yang sangat indah bagi kita untuk bisa hidup dan memperbaiki hubungan dengan Tuhan melalui sarana apapun yang diberikan, dan setiap orang pelajarannya beda-beda. Makanya ada orang yang keluarganya beda, perilaku beda, ada orang yang disuruh sabar, lebih pelajarannya ke sabar, ada orang pelajarannya dengan bersyukur dan sebagainya. Jadi tiap orang pelajaran beda-beda, tapi kurikulumnya juga beda karena kebutuhannya juga beda-beda gitu. Karena sikap hatinya juga beda-beda gitu. Jadi ya itu semua adalah materi pelajaran, kira-kira sarana untuk belajar gitu. Nah, itu poin kedua ya berarti ya. Ya. Nah, Poin kedua, reflection. Nah, reflection. Jadi, nah poin ketiganya itu menggabungkan antara hablum minallah dan hablum minannas itu. Jadi, nah caranya adalah kalau simpelnya tuh saya mengatakannya sebagai segitiga sama kaki gitu. Bukan segitiga sama sisi ya, tapi sama kaki gitu. Nah, ini pasti ada alasannya kan? Ada alasannya. Oke. Tapi tadi udah saya WA ke Kang Abu tuh gambar segitiga sama kaki. Coba kita lihat dulu kayak apa sih segitiga sama kaki tuh gambarnya, coba. Oke. Boleh di-share nggak? Boleh, sebentar. Segitiga sama kaki. Alright, silakan. Nah, jadi ini segitiga sama kaki ya, Kang Abu dan teman-teman semua. Di mana B itu adalah Tuhan, ya. A itu misalnya Sony atau Abu atau siapapun, kita lah, saya gitu. Dan C itu adalah segala sesuatu di luar kita, yaitu yang kita sebut tadi sebagai sarana itu tadi, sarana belajar gitu. Jadi C ini bisa anak, bisa istri, bisa suami, bisa kakek, nenek, cucu, bisa teman, bisa orang lain, bisa minuman, bisa barang, bisa apapun gitu. Bisa segala sesuatu, itu ilmu lah, apa semuanya gitu. Everything. Iya. Termasuk ilmu ya? Iya, semua. Iya. Fisik, non fisik, semuanya nih. Oke. Itu ini hanya sarana aja. Dan kenapa saya sebutnya sama kaki? Kalau dilihat di sini jarak antara A ke B dan C ke B itu sama gitu. Jadi kita tuh jangan merasa bahwa kita tuh lebih dari yang lain. Nah, itu intinya. Jadi kalau saya dan Kang Abu, saya merasa bahwa saya lebih dekat kepada Tuhan daripada Kang Abu. Nah, itu masalah gitu. Karena kita tuh diciptain sama kok, sama Tuhan gitu. Gak ada yang lebih, gak ada lebih rendah, gak ada yang lebih tinggi, gak ada yang lebih bagus, gak ada yang lebih jelek gitu. Yes. Nah, jadi kita tuh di mata Tuhan tuh sama. Dan kesamaan ini menimbulkan satu sikap bahwa kita ini sebagai sesama. Namanya makanya sama kan? Oh, sesama. Iya, sesama. Sama tuh artinya sama gitu kan? Iya. Jadi sesama nih. Nah, dari A, nah ini ada pertanyaan bagus. Dari A ke C kenapa beda gitu? Dari A ke C beda. Misalnya gini, kalau saya sama anak saya dibandingkan saya sama asisten di rumah saya atau keamanan saya atau yang lain, itu kan hubungannya pasti beda kan? Iya. Saya sama istri saya dibanding saya sama orang lain pasti beda gitu. Tiap hubungan tuh ada yang dekat, ada yang jauh gitu. Jadi makanya saya sebutnya segitiga sama kaki. Hubungan A ke C itu bisa dekat, bisa jauh. Ada tetangga dekat, ada tetangga jauh, benar nggak? Ada saudara dekat, ada saudara jauh. Ada tadi hubungan yang keluarga dan non keluarga, segala macam-macam. Jadi hubungan tuh bisa dekat, bisa jauh, tergantung sarananya itu. Nah, kenapa Tuhan kasih ada yang dekat, ada yang jauh? Karena yang dekat itu adalah sarana belajar yang lebih Tuhan mau kita belajar dibandingkan yang jauh gitu. Lebih intensif lah ya. Lebih intensif ya. Intensif itu artinya itu sarana yang Tuhan mau kita belajar lebih di situ. Bukan berarti mendoakan dia lebih, tetapi di situ kita menggali segala kotoran-kotoran di dasar danau itu dengan orang-orang yang lebih dekat gitu. Sehingga kita juga nanti nolongnya apanya juga misalnya secara fisik kepada setiap saat kepada yang lebih dekat gitu. Jadi
Ini kunci daripada hubungan dengan sesama, di mana segitiga sama kaki ini itu selalu tidak terpisahkan gitu. Oke. Jadi nggak ada pemisahan antara hablum minallah sama hablum minannas gitu. Waktu saya sedang berdoa, sedang sholat, sedang beribadah gitu ya, saya sedang A kepada B, kepada Tuhan, maka saya mengikut sertakan C juga gitu. Yaitu saya mendoakan semua makhluk. Oke. Saya mendoakan semua manusia gitu. Bukan cuman yang kelompok saya aja. Jadi bukan cuman sesama kelompok, agama atau apa, tapi seluruhnya gitu. Oke. Nah, ketika kita berdoa atau terhubung dengan Tuhan dengan sikap seperti ini, itu malahan pintu dari langit, pintu hati kita terbuka lebih luas. Itu lebih luas. Dan apa yang kita dapat itu jauh lebih besar dibandingkan sekedar hanya A dan B saja gitu. Jadi kebuka semuanya, kebuka luas sekali gitu. Nah, dan orang lain juga menerima manfaat gitu, ya. Tapi kalau kita cuman A ke B saja, nah itu nggak akan terbuka luas gitu, kira-kira gitu. Oke, Nah, jadi B-nya itu tadi Allah, A-nya itu kita, C-nya itu sarana gitu ya Mas ya? Karena sesama manusia, sama makhluk, Semua aja ya? semua Dan selalu hubungannya tuh selalu seperti ini ya? selalu seperti itu. Oke, ya ini rumus kunci banget sih sebenarnya. Bisa dibawa kemana-mana nih. Oh iya, makanya kalau kemana-mana jangan lupa segitiganya dibawa, Oke, segitiga dibawa. jangan ditinggal di rumah. Oke. Coba tadi ke segitiga lagi deh, coba Oke. munculin lagi. Oke, sorry. Iya, silakan. Nah, kalau saya sedang berinteraksi dengan C, misalnya saya sama istri, anak, bapak, ibu, atau keluarga, teman, orang lain, segala macam, saya sedang berbicara, B-nya juga diikutsertakan kan. Jadi kita berdoa kepada, misalnya nih, kepada saya lagi bicara sama Kang Abu gitu ya. Saya sebelum bicara, saya terhubung dulu nggak sama Tuhan, enaknya apa yang harus saya sampaikan ke Kang Abu ya gitu. Nah, lalu kita bertanya, terhubung kepada Tuhan. Nanti kalau apalagi hati udah terbuka, udah bisa ya, itu kita bisa bertanya, lalu bukannya apa yang mau saya sampaikan kepada Kang Abu, tapi Tuhan mau saya sampaikan apa ya ke Kang Abu gitu, mau nitip apa ya gitu. Wah, itu sih sering skip banget sih Mas, boro-boro. Sangat, iya. Karena kadang-kadang apa yang mau saya sampaikan itu bukan apa yang mau Tuhan sampaikan gitu. Oke. Dan kita mau-maunya sendiri mah. Jadi ya itulah. Jadi Tuhan mau nyampein apa ya kepada Kang Abu. Lalu saya doakan Kang Abu, Tuhan semoga Kang Abu bisa menerima apa yang Tuhan mau sampaikan ini dengan hati yang terbuka, pikiran terbuka gitu, nggak pakai emosi gitu kira-kira. Nah lalu dengan begitu saya juga doain Kang Abu kan, Tuhan tolong bukalah hati Kang Abu lebih terbuka, lebih pikirannya terbuka. Ini bukan untuk menerima pesan saya tapi menerima pesan darimu. Lalu Tuhan buka hatinya Kang Abu nggak habis tuh kalau Kang Abunya dengar omongan saya. Iya. Lalu Kang Abu bisa terhubung ke Tuhan juga kan? Iya. Saya terhubung dengan B gitu. Oke. Nah, lalu kita ada di dalam segitiga itu. Apalagi kalau satu diskusi itu di dalam segitiga itu. Wah. Iya. Di dalam loop tuh artinya loop tuh bahasa Indonesia apa? Di dalam loop itu terus gitu. Wah, itu luar biasa gitu. Di aliran lah ya, di perputaran aliran itu. di Ya, aliran betul. gitu. Di frekuensi ya, ya mungkin ya sama Di lah. loop. Iya. Loop itulah, oke. Betul. Jadi itu enak banget itu kalau begitu. Oke. Saya dapat petunjuk dari Tuhan lewat Kang Abu dapat petunjuk Tuhan lewat saya. Dua-dua kita bisa lebih bagus hubungannya sama Tuhan. Tapi dua-dua kita sama di mata Tuhan. Nggak ada saya lebih tinggi dari Kang Abu atau Kang Abu lebih tinggi daripada saya, kira-kira gitu. Ini sih kalau banyak yang gini aman ya kayaknya. Tapi by the way Mas, tadi tergelitik ketika Mas Andi mengatakan bahwa begitu mau ngomong tuh memasrahkan untuk apa sih yang Tuhan mau hendaki untuk saya berbicara. Itu ada kaitannya sama messenger nggak sih Mas? Kalimat
kalimat pembawa pesan gitu, pembawa berita gitu. Itu ada kaitannya nggak sih sebenarnya, Mas? Iya, jadi semua apa yang kita tadi kan kita sampaikan itu kan semua kan adalah sarana belajar kan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan kan. Makanya ketika kita menyampaikan sesuatu, ya pesan Tuhan yang kita sampaikan. Pesan Tuhan tuh bukan cuman sekedar jadi orang apa, kita jadi tukang nasehat gitu, enggak gitu. Misalnya gini, ada orang yang mau pilih sekolah di mana gitu, ya. Lalu kita bilang, oh yaudah kita pasrahin dulu dah keinginan kita untuk pilih sekolah, misalnya ke anak gitu kan. Nah lalu kita, Tuhan maunya sekolahnya dia yang di mana misalnya, A atau B, di tempat A di tempat B gitu. Nah lalu kita ajak dia diskusi. Kalau misalnya saya ke anak gitu ya, misalnya saya suruh kamu gini-gini enggak gitu. Lalu saya ajak bilang, nah kalau A gini, kalau B gini, coba hatimu gimana kalau A? Coba Tuhan buka hati dulu nih, memasrahkan semua keinginan. Nah A kayaknya lebih enak ya daripada B. Ya oke. Nah A lebih enak, kasih sayang Tuhan tunjukkan kepada kita semua. Nah A yang lebih enak. Nah udah. Tapi kayaknya nggak banyak nih orang tua kayak Mas Oni. Ya saya juga masih belajar. Kan biasanya pokoknya gini. By the way Mas, ini sedikit lagi belok aja sedikit gitu ya. Gimana sih caranya membedakan ini maunya Tuhan sama ini maunya yang saya sampaikan gitu? Ya awalnya kita harus berdoa dulu untuk memasrahkan mau kita. Itu harus ada doanya khusus. Jadi sebelum kita ini memasrahkan kemauan kita, harapan kita, kepentingan kita kepada Tuhan. Oke. Agar kehendak Tuhan lah yang terjadi pada diri kita. Itu doa begitu, simpel aja. Doa itu kan yang penting bukan ucapannya tapi sikap hatinya kan. Ya mungkin salah satunya dengan membuka hati dulu gitu ya. Sampai pasrah, relax, tenang gitu ya. Itu salah satunya kali ya. Betul. Oke. Nah, jadi kalau kita udah sadar bahwa semua itu hanyalah sarana, misalnya saya dikasih, nih kita coba aplikasi ya sekarang ya. Misalnya nih ada masalah gitu. Masalah itu kan hanya sarana kan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Oke, itu sih yang harus selalu disadari gitu ya. Begitu ada sesuatu, sarana nih. Nah, sarana. itu harus diulang-ulang tuh kayaknya ya. Oke. Iya. Oke. Ini hanya sarana. Nah, jadi masalah ini untuk diapain supaya hubungan kita sama Tuhan lebih dekat, itu yang penting kan. Bukan dapat penyelesaiannya, bukan. Nah, itu kalau masalah harus selesai itu dari awal kita udah terjebak di dalam itu. Nah, jadi kalau masalah itu harus diberikan di depan kita nih untuk sebagai sarana belajar, maka pertama kali masalah itu harus dipasrahkan dulu kepada Tuhan. Kan kita waktu itu ada sesi memasrahkan beban masalah kan. Bebannya dipasrahkan dulu. Lalu hatinya lebih lepas, lebih ringan segala macam. Hatinya lebih lepas, terbuka. Nah, penyelesaiannya, doa kepada Tuhan untuk dapat penyelesaiannya, gimana caranya gitu. Jadi ini semua tuh hanya membuat kita lebih dekat aja sama Tuhan, lebih butuh Tuhan lah kira-kira gitu. Oke. Gitu. Dan mungkin kalau kita punya kesadaran bahwa dia adalah sarana, ini adalah sarana, yang keluar mungkin bukan marah dulu kali ya, ada jeda dulu, hening dulu, ada. Ya maksudnya ada kesadaran bahwa oke, nggak mau menjaga hubungan sama Tuhan ya nggak bagus kali ya. Itu mungkin melatih kesabaran kali ya Mas ya. Iya betul. Kesabaran itu kan dilatih sampai kita nggak tahu caranya sabar gimana, sampai akhirnya dia anugerahkan kesabaran yang Tuhan mau. Gitu. Latihan itu hanya cuma buat begitu kok. Sampai nggak tahu sabar tuh gimana, itu keren tuh kalimatnya Mas, itu keren. Apa yang kita latih di hidup ini cuma sampai di situ aja. Sampai kepada latihan sampai kepada kesadaran bahwa saya ini nggak tahu caranya gimana nih. Ya udahlah, pasrah dan berserah, akhirnya Tuhan beri gitu. Pernah dengar cerita Alva Edison nggak? Percobaannya bikin lampu yang 1000 itu, boleh 1000 kali kan? Coba dielaborasi. Ya, dia nih mencoba bikin lampu itu udah 1000 kali dan gagal terus, sampai kepada kesadaran pasrah itu tadi kan. Akhirnya dia dibimbing sama Tuhan untuk bisa membuat lampu itu. Emang lampu itu pengetahuan yang dia terima sendiri. Semua ini kan dari Tuhan kan. Nggak ada ilmu pengetahuan yang dari kita sendiri, nggak ada. Jadi semua itu akhirnya kita latih dengan keras segala macam. Lama-lama kita lepas. Udah, gua nggak ngerti lagi deh gimana caranya. Ya udah, di titik itu baru kita pasrah dan Tuhan bantu. Iya.
Spiritual juga gitu. Ya, iya sih. Kita udah shopping kemana-mana kan, shopping karena sini, shopping ustadz, shopping apa, sampai akhirnya kita udah nggak jelas nih. Akhirnya kita udah deh pasrah berserah kepada Tuhan. Iya, benar. Dan bantu semua kebuka hatinya. Gitu. Ini nggak cocok, itu nggak cocok, udah begitu selesai baru deh bisa. Oke, jadi ada penyakit misalnya. Tadi masalah ada penyakit itu kan cuma sarana untuk membuat kita sama Tuhan lebih dekat. Jadi penyakit itu akan berlalu kok, nggak akan selamanya gitu. Tapi hubungan sama Tuhan kan selamanya gitu. Jadi santai-santai aja, sabar-sabar aja kalau ada penyakit gitu. Gitu. Ada macam-macam ya, hubungan sama keluarga, teman, orang lain, sama materi, semua tuh sarana aja. Gitu, kira-kira gitu. Nah, jadi kalau kita tuh udah sadar bahwa setiap saat itu pakai segitiga itu berhubung sama Tuhan dan sesama itu yang dinamakan as-sholatun daimun gitu. Jadi sholat setiap saat. Ya. Ada kan di Al-Quran kan surat 70 ayat 22 ya. Ya, 22. As-sholatun daimun, setiap saat dia melakukan sholat, yang artinya terhubung kepada Tuhan setiap saat gitu. Ya. Nah, itu yang saya mau sampaikan di dalam kesempatan ini. Jadi hidup kita hanya sarana dan hidup ini pun hanya sarana loh. Jadi bukan cuman apa yang di dalam hidup. Nah, tapi hidup ini pun hanya sarana. Gitu ya kan. Kehidupan ini pun hanya sarana. Tuhan nyiptain semua alam semesta segala macam ini udah sangat gede, sangat complicated. Itu semuanya sarana. Itu semua nanti akan binasa. Iya. Itu hanya memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan aja. Jadi ketika hidup kita ini sudah bisa menggunakan semua sarana dengan baik, memasrahkan segala sesuatu kepada Tuhan, sampai kepada kesadaran kita tuh butuh Tuhan setiap saat, maka suatu saat nanti kita tuh tidak memerlukan sarana lagi, ya, tidak memerlukan sarana lagi, karena hubungan kita dengan Tuhan itu sudah seperti apa yang Tuhan kehendaki. Nah, ini penting nih. Oke. Wah, jadi saya ulang lagi ya. Dalam nih. Oke. Iya. Diulang lagi Mas, boleh Mas. Ketika hidup ini bisa menggunakan semuanya sebagai sarana, artinya kemana-mana membawa segitiga sama kaki itu jangan ditinggal kemanapun kita berada. Misalnya gini, minum aja, itu minum air putih itu hanya sarana. Jadi begitu minum kita bersyukur, hubungan kita sama Tuhan lebih dekat. Minuman itu hanya sarana. Lalu nanti kita makan, makanan hanya sarana. Apapun hanya sarana. Kita bisa menggunakan itu setiap saat. Hubungan kita tuh dengan Tuhan sudah seperti apa yang Tuhan kehendaki, maka semua sarana itu udah nggak diperlukan lagi. Nah, itu saatnya ketika, kalau ini saya bilang hidup itu school of life atau sekolah kehidupan, maka itulah saatnya kita lulus dari kehidupan itu dan kembali kepada Tuhan dengan seutuhnya untuk selama-lamanya, karena hubungan kita dengan Tuhan sudah seperti apa yang Tuhan kehendaki gitu. Oke. Nah, ini ada langsung menarik nih Mas. Kalau misalnya kita punya masalah terkait katakanlah C sebagai orang yang benci ke A. Jadi si C tadi benci ke A tuh. Apakah kita harus menyertakan C dalam doa kita ke B katanya Mas? Oh iya. Nah, gini. Mendoakan orang yang dicintai dibanding mendoakan orang yang dibenci, kira-kira lebih lepas mana? Hubungan kepada Tuhan lebih membaik yang mana? Yang dibenci lah. Ya iya. Kenapa kita benci kepada C? Berarti itu refleksi kita lagi benci sama siapa? Oke, ya udah, ujungnya ke situ lagi ya. Iya. Jadi ketika A benci kepada C, dia tidak mau mendoakan C, itu refleksi dia sedang benci kepada si B gitu. Oke. Ya balik lagi, ketika membenci kan berarti hubungan sama Tuhan nggak baik, maka ketika memaafkan berarti itu sama dengan reconnecting atau ya melepaskan tadi ya, relationship jadi lebih bagus gitu ya kira-kira. Betul. Nah, pertanyaannya sekarang, lebih penting mana hubungan dengan C apa ke B gitu? Oke.
Kalau lebih penting B ya maafkan aja C, doakan C, seperti doakan kita kepada orang yang kita cintai atau kasihi gitu. Tapi kan emang ini populer teorinya gampang, lakuinnya susah ya. Ya makanya aku tadi bilang populernya tuh, waduh, memaafkan tuh kenapa ya Mas? Memaafkan susah tuh kenapa ya? Oh iya, karena itu refleksi hubungan sama Tuhan. Jadi memaafkan itu susah karena kita tuh di dalam maafkan ada kotoran itu kita genggam erat-erat gitu karena ada apa ya, hubungan sama Tuhan yang nggak bagus. Saya belum bisa jelasin lebih dalam lagi, tapi itu aja dulu sampai di sini. Hubungan sama Tuhan nggak bagus, tapi di dalam itu ada sebab lagi sih sebenarnya. Nanti lah kapan-kapan ya. Lapisan-lapisannya panjang gitu ya. Iya. Oke. So ada 3 poin, ada poin tambahan kah Mas Ani? Tadi kalau aku recap, satu bahwa horizontal dan vertikal itu tidak pernah terpisah. Itu poin penting nomor 1 gitu ya. Jadi kalau kita sering mengatakan bahwa orang ini hubungan hablum minallahnya bagus tapi hablum minannasnya nggak bagus gitu, dan kita harus sadari bahwa justru ketika hablum minannasnya nggak bagus, relationship sama hablum minallahnya juga pasti itu adalah yang kedua tadi adalah refleksi gitu. Refleksi. Jadi, ya. Dua-duanya saling merefleksi. Jadi tadi horizontal dan vertikal, yang kedua adalah saling merefleksikan, dan yang ketiga adalah sarana. Segitiga sama kaki itu adalah di atas adalah Allah, di sisi satunya adalah self kita, di luar diri kita adalah semuanya hanya sarana. Jadi apapun yang kita lihat, peristiwa apapun yang kita lihat, siapapun yang datang ke kita setiap hari, maka penting sekali untuk menyadari bahwa itu hanyalah sarana untuk mendekatkan, untuk bisa mengikatkan lagi atau membuat relationship yang lebih baik kepada Tuhan. Itulah kira-kira. Itu kurang lebih poinnya gitu Mas malam hari ini. Betul, dan tadi poin terakhir tuh ketika ketika A dan B hubungannya sudah seperti yang B kehendaki atau Tuhan kehendaki, maka C itu udah tidak diperlukan lagi. Nah gitu. Jadi selama kita masih hidup tuh berarti hubungan A ke B-nya masih belum bagus, sehingga kita perlu C untuk memperbaiki hubungan dengan B. Justru memang butuh ya Mas, itu yang harus kita sadar. Butuh. Kita butuh orang yang membenci kita butuh orang yang ngebully kita. Quotes ya, butuh di sini artinya tanpa mereka semua, ya balik lagi seperti kayak di Quran tuh mengatakan begini Mas, Allah beserta orang yang sabar, kan gitu. Iya. Nah, kondisi sabar adalah kondisi ketika kita sedang nggak enak, udah pasti gitu. Perlu sabar tuh nggak enak gitu. Berarti ketika nggak enak itu hadir, ya seperti Mas Adi bilang bahwa itu adalah sarana yang kita butuhkan untuk mendekatkan kepada Tuhan gitu ya kira-kira ya. Iya, cuman salahnya adalah begitu ada kata-kata Allah beserta orang yang sabar, kita jadi latihan untuk jadi orang sabar. Oke. Latihan terus sampai akhirnya kita udah nggak bisa sabar, harus beserta Allah baru sabar, kan gitu. Iya. Karena kesabaran itu dianugerahkan, bukan dilatih. Betul. Oke. By the way, ini ada kaitan sama dendam nih, ada satu yang masuk. Memaafkan dengan dendam beda nggak katanya Mas? Maksudnya memaafkan dan dendam. Dendam itu adalah ketika kita punya suatu trauma di jiwa yang tidak bisa kita lupakan, membuat jiwa kita kayak apa? Jiwa kita itu kayak terluka gitu. Lalu kita tidak bisa memaafkan orang itu, dan sebenarnya itu juga refleksi hubungan kita kepada Tuhan. Balik lagi ya. Itu sih. Iya. Kunci pas refleksi. Nah, ini penting ya. Ketika kita dendam sama orang lain, sebenarnya jiwa kita tuh tertinggal di peristiwa itu. Jadi jiwa yang kita bawa di dalam kehidupan saat ini, di sini saat ini, itu tidak utuh karena ada jiwa yang tertinggal. Makanya harus dimaafkan orang itu. Jadi untuk bisa hubungan itu dengan baik gitu. Hubungan itu menjadi membaik. Namanya juga sarana ya. Jadi ini ada kalimat, ada statement keren nih. Wah, jelek banget nih. Dulu kalau C itu dianggap sebagai cobaan yang sering membuat kita bertanya kenapa ketemu C, justru dia didatangkan sarana untuk merefleksikan. Wah, itu kalau ngelihat itu sebagai sarana, ya mungkin akan merubah perspektif terhadap orang yang kita benci sih sebenarnya. Itu sih poinnya. Iya, betul. Oke.
Oke, Mas Sony, kalau Simpel kan, segitiga sama kaki ini simpel banget. simpel ngomongnya, Mas. Jadi saya bikin simpel aja. Karena kalau kita udah inget segitiga sama kaki, bawa Iya. kemana-mana, Eh, have to be alert. We have to be alert. sadar, Iya, iya. conscious bahwa, kamu ini hanya sarana kok. Ngapain gue marah sama lu? Ah, Ngapain gue jadi emosi? Ya, hmm. emosi itu jangan ditahan lah. Tapi kita kan ada belajar 7 langkah kan. Emosi itu harus disadari, dikenali, disyukuri, lalu dilepas kan gitu. Ngapain gue jadi tapi karena ketemu lu ini, ketemu orang nyebelin ini, dia sarana emosi saya keluar. Dep. Nah, emosi saya marah saya keluar. Nah, ini marah nih namanya. Nah, ini marah nih. Ini marah. Saya bersyukur dulu sama kamu karena kamu marah saya ini keluar dari dalam diri saya kan. Dari dasar danau itu keluar naik ke atas. Nah, saya pasrahkan kepada Tuhan. Iya, benar ya. Jadi lebih sadar. ABC itu selalu tadi loop inside the loop gitu. Nggak pernah keluar dari loop. Iya. Cuman ini ada statement menarik juga. Nyuekin sama memaafkan gimana tuh, Mas? Mending dicuekin biar rilis gitu. Bisa diartikan memaafkan nggak katanya, Mas? Gimana nih? Cuekin itu orang yang spiritualnya masih playgroup ya kalau di TK ya. Ketemu orang yang nyebelin dia pergi dan cuekin. Daripada ikut marah mendingan gue pergi, nggak apa-apa. Itu playgroup lah. Oke. Tapi kalau udah mulai dalam jangan ditinggal, itu sarana, itu kesempatan indah kan? Iya. Kesempatan indah, jangan ditinggalin gitu. Kesempatan indah. Nah, jadi indah. Begitu besok ada pasangan kita yang lagi marah-marah, kita pandang Sarana, bahwa ini segitiga. adalah segitiga. Ini adalah bukan cinta segitiga ya, Teh. Cinta segitiga. Oh, itu beda cerita, Mas. Iya. Ini cuman segitiga aja. Oke. Kamu tuh ya, kamu sebagai C. Kamu bentar lagi juga nggak ada di dalam pandangan saya kan? Kan nggak setiap saat kita pandangin terus. Tapi kesempatan ketika kita ketemu kamu ada di depan mata saya, kesempatan segitiga. Nah, pakai itu kesempatannya. Oke. Dan semua C itu akan berlalu, semuanya berlalu gitu. Benar. Nggak ada yang abadi. Cuma nunggu waktu ya, Mas ya. Iya, jangan jadi kemelekatan. Iya. Nah, kita tuh kadang-kadang salah begitu ketemu C, wah kita sayang, kita melekat malah gitu. Udah melekat sama C, lupa sama B gitu kan? Iya, benar. Melekat ke C lupa. Kehilangan C nih. Lalu sedih, lalu frustasi, lalu macam-macam kan? Malah hubungan sama B nggak bagus gitu. Jadi C bukan jadi sarana mendekatkan diri kepada Tuhan, malah menjauhkan gitu. Benar nggak? Yes. Kita pakainya sebaliknya tuh. Iya. Dan itu sih sebaliknya tuh emang populer. Sebaliknya tuh memang ya balik lagi ya. Segala sesuatu yang terbalik itu memang kebanyakan pasti. Oke, kita boleh tepuk tangan dulu dong buat Mas Sony malam hari ini tuh simpel ngomongin segitiga gitu ya, tapi ini so deep. Oke. Seperti biasa, kita tanya jawab dulu boleh Mas Sony? Oh boleh. Boleh ya, karena saya rasa poin-poinnya oke banget nih, udah sangat dan praktikal gitu. Ini simple, praktikal dan ya balik lagi ya. Ini bisa kita lakukan di daily basis gitu, di daily life. Iya, dari buka mata pagi hari sampai tutup mata malam hari, semua yang kita lihat cuman C aja gitu. Semua yang kita lihat cuman C. Nah, semua yang kita lihat cuman C. Nah, itu tolong diulang-ulang ya. Oke, ada yang mau tanya langsung raise hand atau langsung di chat juga boleh. Pertanyaan kita diskusi, mau langsung ngobrol boleh, mau langsung lewat chat juga boleh, dipersilahkan untuk semua yang mau tanya. Alright, kita langsung ke Ibu Neni. Silakan Bu Neni. Ya, terima kasih Mas Sony. Itu tadi. Ya, Ibu nggak kelihatan wajahnya. Habis kalau kelihatan Ya, wajah langsung lelet. Oke. Oh ya, kan geng daster soalnya, geng daster. Silakan. Terkait dengan hubungan itu tadi, misalnya dengan C, seseorang benci kita dan kita tahu misalnya persoalannya, kita tahu kalau kita balikkan itu akan sangat menyakitkan karena itu fakta, seolah kesalahan ada di dia. Nah, tentu itu tadi saya bilang kalau itu kita cuekin, mungkin itu lebih enak
dan kita relatif sebenarnya memaafkan. Ya memang masih TK ya, tapi daripada itu kalau kita paparkan, itu akan membuat dia makin down. So sebaiknya apakah kita harus mengatakan saya maafkan kamu? Oh ya. Itu bisa jadi proud dia akan lebih terpukul. Nah, bagaimana caranya? Tapi di balik itu juga hal itu menyakitkan bagi katakanlah A. Nah, ini bagaimana itu? Kayaknya A-nya ibu nih, pengalaman pribadi Ya, nih. terus terang aja ya. Iya. Nah, ini pertanyaan titipan biasanya titipan. Oke, silakan Mas. Ya, jadi menarik gini, nih, menarik. Karena ini kan praktikal ya, praktikal sekali. Ya. Oh iya, halo Ibu, kelihatan aja. Jadi Oke. gini, kita ini hidup di dunia ini bukan untuk mengetahui atau mencari-cari siapa yang benar, siapa yang salah gitu. Si C salah, saya yang benar gitu. Bukan untuk menegakkan keadilan gitu. Tapi untuk belajar tentang kasih gitu. Ya Bu. Jadi hidup ini belajar tentang kasih sayang. Makanya hubungan sama Tuhan itu ujung-ujungnya kasih sayang. Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang. Kita kalau mau mendekatkan diri kepada Tuhan harus ditanamkan oleh Tuhan sifat kasih sayang. Bukan yang dilatih tapi yang dianugerahkan. Nah, ciri-ciri atau bagian penting dari kasih sayang itu memaafkan gitu. Jadi kalau kita ingin hubungan sama Tuhan baik, maka harus memaafkan. Nah, memaafkan ini memang sulit dan tadi dilatih untuk memaafkan juga nggak bisa. Jadi memaafkan yang terbaik adalah ketika dibantu kasih sayang Tuhan untuk memaafkan. Jadi kita mengandalkan kasih sayang Tuhan untuk memaafkan orang lain, sehingga kita bisa dibantu kasih sayang Tuhan dan memaafkan dengan setuntas-tuntasnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hubungan kita dengan Tuhan, hubungan A dengan B itu tidak dipengaruhi oleh C harusnya. Jadi kalau sampai C-nya tidak memaafkan kita, nggak ada urusan. Jadi tidak terpengaruh hubungan A dan B. Hubungan sama A dan B itu spesial, C itu hanya sarana. Sarana itu tidak harus mempengaruhi loh. Yes, setuju. Tapi harus dipergunakan. Nah, itu dua hal yang penting. Dipergunakan. Iya, jangan C mempengaruhi A dan B. Jadi kalau misalnya C-nya itu tidak memaafkan, kalau ketika kita bilang memaafkan, kita mengatakan kepada C, kamu sudah saya maafkan, C-nya jadi nggak bagus, ya nggak usah disebut lah. Kata-kata itu nggak usah disebut. Yang penting kita memaafkan gitu kepada C itu di hadapan Tuhan gitu. Nggak usah orangnya kalau ditelepon misalnya telepon aja nggak jawab atau mungkin hubungan juga udah nggak ada, ya kita kalau bisa telepon kita hubungi. Tapi kalau misalnya nggak bisa ya udah, yang penting kita sudah memaafkan, dibantu sayang Tuhan di dalam kasih sayang Tuhan dalam hati gitu. Gitu. Jadi yang pertama itu, yang kedua itu, jadi ada 2 poin dari pertanyaan Bu Neni itu. Jadi jangan ditinggalin ya Bu, jangan dicuekin. Jangan dicuekin itu artinya miss a golden opportunity to enhance your relationship with our God gitu, with Allah gitu. Oke. Gitu. Oke. Ya. Terima kasih Mas Sony, jawabannya keren. Ibu Neni semoga bisa menjawab ya. Mudah-mudahan semuanya jadi good relationship sama semuanya, segitiga sama kakinya terjalin dengan lebih baik lagi gitu. Ya. Oke, sekarang kita ke Ibu Winnie Sumantri, Bunda Winnie. Silakan Bun. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Mas Sony. Waalaikumsalam. Salam. Ya, saya mau menanyakan apakah ada hubungannya atau hanya dengan Allah atau hanya kebetulan aja? Pengalaman misalnya kita lagi jalan di mall mengingat seseorang, tahu-tahu ketemu. Satu lagi saya juga pernah menginginkan sesuatu, tahu-tahu datang itu makanan atau apa gitu loh. Dan atau mengingat seseorang terus dia telepon gitu. Ini hanya soal kebetulan atau gimana ya Mas Sony? Oke. Jadi ada terkoneksi gitu ya Bun ya? Ya. Oke, sip. Sebentar ya, saya mute dulu. Oke Mas, tadi pertanyaannya adalah
ketika kepikiran seseorang, ketemu. Ketika pengen apa, tiba-tiba ada yang ngirim gitu misalkan. Nah itu fenomena apa Mas? Apakah hanya kebetulan atau apa tuh? Silakan Mas Sony. Jadi di dunia ini, di sekolah kehidupan ini nggak ada yang kebetulan gitu. Semua itu ada hubungannya, ada keterkaitannya, ada maksudnya gitu. Oke. Tapi kalau saya bahas ini ya jadi panjang karena saya harus bahas nggak cuma di hidup ini tapi hidup-hidup yang ya sebelumnya kira-kira gitu. Nanti kapan-kapan lah kita bahas. Yang kedua adalah ada kalau di Al-Quran tuh ada namanya semua tuh udah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi jalan hidup, jalan pelajaran semuanya itu ketemu siapa dengan ini, lalu apa pelajaran yang harus dipelajari, lalu hikmah apa yang harus kita dapat. Jadi hikmah apa yang harus didapat, pelajaran apa yang harus didapat, semua itu udah ada jalannya. Jadi udah ada, makanya kalau ibu kebetulan ada perasaan gitu berarti Tuhan tunjukkan ke hati gitu. Nah kalau yang sesuai kehendak Tuhan ya, tapi ada juga pikiran-pikiran yang nggak sesuai kehendak Tuhan kan, meskipun kita tahu tapi nggak cocok gitu kira-kira. Nah tapi yang cocok-cocok itu yang membuat hubungan kita sama Tuhan lebih baik tuh bisa diberitahukan sebelumnya gitu. Nah itu udah ada jalannya, udah ada garisnya itu. Nah kita tuh sebenarnya hidup tinggal menjalani garis itu aja, jangan keluar garis gitu. Nah garis itu namanya Lauhul Mahfuz, sudah tertulis semuanya gitu, sebenarnya gitu. Tapi kalau saya discuss tentang Lauhul Mahfuz bisa sampai jam 12 malam kapan lah ya. Oke, nanti kita tagih nih janjinya ya. Apa itu loyal? Tapi by the way, apapun itu semuanya adalah interaksi yang sudah diskenariokan gitu. Karena sudah ada skenario betul. Kalau kita bicara ke surat 3190 kan Allah juga selalu mengatakan tidak ada yang sia-sia gitu, karena semuanya sudah dalam skenario yang sangat indah sebetulnya. Gitu. Disyukuri aja Bun. Pengen McD ada yang kirim, pengen ada yang kirim, ya disyukuri aja ya, nggak usah dipikirin ini kenapa begini. Iya. Oke, thank you. Oke, kita ke Pak Suroyo. Oke, Pak Suroyo, silakan Pak. Pak Suroyo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Suroyo, apa kabar? Baik, alhamdulillah, terima kasih support-supportnya. Mas Sony, aku nanya nih terkait tadi dengan masalah sarana nih. Iya Pak. Satu, saya sih bersyukur alhamdulillah saya bisa ketemu Mas Sony, Kang Abu ya. Artinya itu mungkin nanti pertanyaan jawab mengenai takdir juga ya gitu ya. Jadi sekarang kalau saya nih dulu dikasih kesenangan, saya nggak berpikir itu adalah suatu sarana. Kasih kenikmatan kerjaan enak, uang ada, kelemahan itu bukan sebagai sarana, tapi sebagai seolah-olah itu adalah hadiah saya yang rajin ibadah gitu Mas. Nah, rajin ibadah ya Pak, jadi dikasih gitu ya. Jadi hadiahnya itu kayak gitu kan. Oke. Kan kalau saya dikasih ketidakenakan, aduh tiba-tiba kok ada masalah, nggak punya uang kan, wah ini baru saya pikir ini sarana untuk minta, tapi masih waktu tahap minta aja kepada Allah gitu kan, belum menyadari bahwa itu sebagai sarana untuk berdiam diri pada Tuhan, untuk hadirkan Tuhan Allah gitu kan. Nah sekarang kalau misalnya orang nih, misalnya adik saya dulu nih, kalau Allah nggak menjalankan saya ke sini, itu gimana caranya saya bisa sadar ya bahwa itu adalah suatu sarana gitu kan. Terus apakah jadi karena saya dulu nggak sadar, maka dari suatu kenikmatan Allah kasih pain, kasih hurt, bahkan suffering, sehingga akhirnya itu menjadi satu sarana untuk menyadari dan bersyukur. Oke. Jadi akhirnya sebenarnya semua itu apakah berupa ujian, takdir atau sebab akibat sih begitu kan. Terus kalau itu mungkin nggak penting juga ya bagi saya, mungkin itu sebab akibat mungkin dari past life segala macam. Tapi mungkin itu hanya next to know aja. Yang have to know akhirnya sekarang hari ini saya menyadari nih, setelah saya banyak kaji dengan Kang Abu, Mas Sony ya, dengan sakitnya saya, kemudian Mas Sony ngasih pemahaman itu sebagai sarana saja gitu. Alhamdulillah hari ini saya bersyukur karena kaki saya sakit, kemudian sudah sempat membaik, kemudian saya lupa itu anggap sebagai main hadiah gitu, mainan gitu, lupa dengan yang ngasihnya. Akhirnya tuh saya sampai kaki kena kelak lagi.
baru hari ini tadi saya bersyukur ya Allah, alhamdulillah saya bisa ikut RBA lansia kayak begitu maksudnya. Jadi wah, luar biasa. Oke. Jadi maksud saya kadang-kadang ada pengen bantu teman gitu, tapi dia nggak bisa sadar juga gitu gimana caranya membantu teman gitu untuk tahu bahwa itu adalah satu sarana gitu pokoknya. Nah gitu, tahu dia susah sarana gampang ngasih taunya gitu. Terima kasih Kang. Terima kasih Pak Suroyo. Ini dalam nih pertanyaannya. Silakan Mas Sony. Iya, jadi ketika kita belajar spiritual itu selalu ada di dalam hati kita, pikiran kita tuh memikirkan orang lain gitu. Gimana ya kalau orang lain nggak bisa dapet? Gimana kalau anak saya, istri saya gitu? Gimana ya kalau teman saya gimana gitu? Jadi, nah sementara dirinya sendiri nggak terlibat gitu, nggak ikut. Nah, jadi gini, itu penyakit spiritual ya. Penyakit spiritual tuh mesti kita sadari bahwa di dalam diri kita tuh ada yang nolak. Cara penolakannya tuh adalah berpikir tentang orang lain. Ntar orang lain gimana, ntar gini gimana, bapak saya gimana, ini gimana. Jadi harusnya spiritual tuh dimulai dari diri sendiri. Ya, jadi dari diri sendiri aja dulu. Ketika nanti bapak itu bisa, Pak Suroyo atau teman-teman yang lain bisa jadi yang bisa terbuka hatinya. Terbuka itu nggak cuman ini, bisa terbuka luas gitu ya, lalu berdoa kepada Tuhan untuk mendoakan segala sesamanya lebih luas lagi hatinya. Kalau ciri-ciri orang hati terbuka luas tuh kan mendoakan kepada orang yang lebih luas gitu. Jadi begitu hatinya udah lebih luas, Tuhan pakai dia untuk bisa memberikan rahmat kepada orang yang lebih luas kan gitu. Nah jadi mulai aja dulu dari diri kita sendiri gitu. Jadi kalau hati kita itu begitu, maka Tuhan menjadikan kita sebagai alat buat membantu sesama kita gitu. Ini bisa fisik dan non fisik. Jadi kalau fisik terbatas, non fisik bisa lebih luas, tidak terbatas. Nah, tadi kalau kayak tadi kesadaran Bapak bahwa semua itu udah sarana itu udah bagus, kayak kaki. Cuman sarana kan. Kalau udah hidup ini udah selesai waktunya kan kita juga nggak butuh kaki kan. Hanya sarana kok. Tapi ketika Bapak dikasih kaki, penyakit seperti itu bisa menjadikan itu sebagai sarana. Wah, itu hubungan Bapak sama Tuhan jauh membaik dan itu lebih penting dari sekedar sembuh gitu. Ya udah gitu aja. Itu tuh penting banget tuh. Thank you gitu. Mas Sony. Mudah-mudahan bisa menjawab Mas Suroyo. Jadi kita tenang aja Mas Suroyo, santai ya. Santai, kan rumusnya cuman SSP, santai, senyum pasrah. Gampang. Udah. Ya spiritual tuh gampang kok, kita yang bikin susahnya. Kita yang bikin susah benar. Nah, kalau Pak Suroyo tadi udah dengar mengenai topik ini tentang segitiga sama kaki, Bapak bisa bawa ini ke teman-temannya. Gampang kan segitiga sama kaki. Udah, simple. Cara jelasinnya terserah gitu, tapi bawa aja nih kemana-mana gitu. Udah. Thank you Mas. Ini memudahkan sekali untuk menganalogikan hablum minanas hablum minallah yang praktikal gitu ya. Iya. Kita ke Lucky Chan. Coba silakan. Ini raise hand. Silakan. Ada pertanyaan langsung kah? Boleh di-unmute. Kayaknya kepencet nih ya. Oke. Kalau gitu kita ke Mas Bimo Dewanto. Mas Bimo, silakan. Ini dari Bogor nih. Assalamualaikum Kang Abu dan Mas Sony. Waalaikumsalam. Silakan Mas Bimo. Iya. Saya ini selalu mengikuti metode Mas Sony yang di YouTube-nya Kang Abu ya. Jadi kalau meditasi saya ulang itu metodenya berulang-ulang gitu, kayak memasrahkan beban masalah atau bersyukur gitu. Nah, hari ini Kang Sony kan berbicara mengenai mendoakan orang lain. Nah, ini kalau dengan metode meditasi yang biasa kita lakukan tuh diselipinnya di mana ya, dan metodenya bagaimana gitu. Itu satu. Yang kedua, saya telat daftar nih, buat besok masih bisa daftar nggak ya? Terima kasih. Mengingatkan untuk sahabat Dialog Positif, Ibu dan Bapak yang mengikut Lokakarya Membuka Hati, besok ada. Masih bisa nggak Mas malam ini? Masih bisa. Nanti ini aja WA ininya ke Kang Abu, nanti saya juga. Nanti di-share ya. Ya, kita ini private line aja. Boleh dijawab dulu yang nomor 1 Mas. Nah, jadi gini, caranya adalah ketika kita meditasi itu bukan buat atau doa ya, berdoa, atau kalau di YouTube tuh boleh dibuka tuh, bagus tuh namanya meditasi membuka hati. Itu ada salah satu
master hati, ini salah satu guru saya juga itu bagus, boleh dibuka di YouTube, itu tinggal didengerin aja. Di situ juga bukan untuk kita meditasinya, tapi untuk semua makhluk gitu. Jadi doa membuka hatinya juga bukan untuk hati saya terbuka saja, tapi untuk semua makhluk terbuka hatinya. Nah itu kalau udah kayak gitu, hatinya akan lebih dibantu kasih sayang Tuhan untuk membuka lebih luas. Jadi kalau mau ikut itu boleh, atau mau misalnya lagi meditasi sendiri, diniatkan doa atau meditasi saya ini untuk kasih sayang Tuhan bantu saya dan semua makhluk untuk terbuka hatinya, untuk lebih mengarah hatinya kepada Tuhan, untuk bisa lebih terhubung kepada Tuhan, untuk bisa memaafkan kesalahan semua orang, untuk bisa mohon ampun, dan semua emosi negatif dipasrahkan, bukan untuk saya tapi untuk seluruh makhluk. Nah jadi ada kata-kata seperti itu, bukan untuk saya saja gitu, maksudnya saya termasuk di dalamnya, tapi untuk semuanya. Jadi ada kata-kata seperti itu, lalu kita rasakan itu bisa terbuka, hatinya lebih lepas. Nah seiring dengan hati yang terbukanya lebih lebar, maka itu sangat membantu. Tapi kalaupun belum hati terbuka belum lebar, tapi itu juga udah membantu sih di tingkat awal gitu. Artinya kita udah nggak mementingkan diri sendiri, kira-kira gitu. Oke, jadi itu bisa diselipkan dan ya, tapi sebetulnya Mas, once kita juga masuk ke dalam keterbukaan hati, sejatinya kan itu juga ada niat untuk senyum ke dalam, senyum ke sesama, senyum ke semua keberadaan. Itu kan salah satu juga untuk menyebarkan rahmat gitu ya, kira-kira ya Mas ya. Betul. Sebenarnya kata-katanya bukan menyebarkan atau memancarkan, karena kita sendiri nggak bisa memancarkan sesuatu. Iya. Itu kata-kata lebih tepatnya tuh membiarkan kasih sayang Tuhan yang memancarkan. Jadi kita hanya membiarkan aja. Kita tuh nggak sedang memancarkan. Karena kalau kita memancarkan terbatas, paling selevel RT doang gitu. Oke. Tapi biarkan kasih sayang, membiarkan kasih Tuhan terpancar gitu. Kira-kira. Iya. Nah bahasa beda itu mempengaruhi sikap yang berbeda sih. Hati-hati gitu. Kalau spiritual tuh bahasa beda dikit, itu sikap hatinya bedanya banyak, kira-kira gitu. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab Mas Bimo. Oke, kalau begitu kita ke penanya berikutnya. Wah, ini murid paling teladan, Mas. Selalu nanya nih, keren soalnya pertanyaannya pasti keren-keren. Oke, silakan Ibu Intan. Ya, saya udah nunggu Bu Intan nanya dari tadi. Oh, udah ditunggu ya. Oke, silakan Bu Intan. Lalu nanya untuk buka bentar Bu, itu tadi agak putus-putus. Sorry, agak putus-putus. Boleh diulang? Boleh diulang lagi Bu? Oke. Nah, sip, clear. Oke, silakan. Ya, oke. Mas Sony, saya mau kasih statement dulu nih dengan Mas. Bentar. Suaranya nggak jelas. Mungkin nggak usah pakai gambar kali Kang Abu ya? Iya, sebentar ya, saya coba ya. Ada orang maki-maki. Bentar Bu Intan, ini nah udah baik, bagus loh. Tadi putus-putus Bu Intan. Halo. Nah, oke. Gimana? Oke, jadi kalau saya melihat orang yang marah, saya jadi judgement sekarang Mas Sony. Kalau melihat orang suka maki-maki orang gitu kan, jadi judgement dia. Waduh, hubungannya dia nggak baik sama Tuhan gitu kan. Padahal dia orang agamis begitu. Nah, jadi judgement. Tapi pertanyaan saya bukan itu sih. Masalahnya ini, dulu saya mengerti Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang dan Maha Adil, ya. Tapi kok ada orang miskin buntung lagi, ya kan? Ada orang kaya luar biasa hidupnya senang gitu. Nah, setelah saya mengetahui bahwa manusia itu punya blueprint, bahwa kita hidup di dalam blueprint itu yang tadi ini, makanya saya lebih lega. Makanya saya percaya dengan kita dihidupkan, dimatikan lagi, dihidupkan lagi, yaitu adanya karma, adanya past life. Jadi hidup kita tidak sekali terus langsung akhirat gitu. Kan Mas Sony kan udah di sana nih ya. Tolong dong di-elaborate. Terima kasih. Oke, udah di mana Bu? Ngomong-ngomong. Ya. Udah nyampe rumah, gitu. Udah tahu lah. Udah tahu ya. Oke. Ini pertanyaannya simpel tapi menusuk nih. Iya, menusuk. Bu Intan yang selalu membuat pertanyaan sangat hidup dan sangat keren banget. Oke, silakan Mas. Iya, jadi
hidup ini semua ada kaitannya satu sama lain. Tuhan itu tidak pernah memberikan hal yang buruk, keburukan itu nggak pernah. Jadi semua yang buruk yang kita alami di dalam hidup ini akibat perbuatan kita sendiri. Itu yang perlu disadari. Segala yang Tuhan berikan itu hanya yang terbaik, terindah, dan sempurna. Nah, jadi kalau ada yang buruk, kayak tadi orang hidup kakinya buntung, hidupnya miskin, lalu dari kecil aja udah lahirnya di kerdus, di bawah jembatan, itu bukan dari Tuhan, itu akibat perbuatannya sendiri gitu. Nah, dan tiap orang karena punya perbuatan yang buruk sebelumnya, maka pasti semua orang juga mengalami apa yang keburukan itu, tapi kadarnya beda-beda gitu. Jadi cuman masalahnya kalau saya bahas tentang hidup seperti sebelumnya ini jadinya jadi kontroversial karena mungkin Bapak Ibu sekalian nggak harus dialamin gitu. Ini harus dialamin. Nah, nanti perjalanan spiritual tuh harus mengalami ini sebenarnya. Cuman di Al-Quran sendiri ya, kalau nanti ada sesi khusus kita bisa bahas mengenai past life gitu ya. Past life menurut Al-Quran. Jadi kalau menurut Al-Quran kan aman gitu sayanya karena Bapak Ibu baca sendiri. Aman. Nanti saya disangka mengada-ada lagi kan. Wah, tapi kalau saya bahasnya pakai ayat Quran, nah Bapak Ibu akan ngerasa oh iya ya benar di kitab suci kan. Nah, cuma masalahnya ini sesuatu yang asing bagi kita semua karena kitab suci itu sudah tidak dibahas secara esensi gitu kan. Jadi makanya Nabi Muhammad mengatakan orang Islam itu sekarang asing terhadap agamanya, nanti di akhir zaman akan tetap menjadi asing terhadap ajarannya juga kan. Jadi artinya banyak sekali substansi esensi di dalam kitab suci itu yang kita jadi asing. Salah satunya mengenai pembahasan mengenai hidup masa lalu ini. Kita selalu mengatakan hidup itu sekali, mati sekali, padahal itu kalau di Quran bukan begitu gitu. Jadi panjang ceritanya. Ya ceritanya panjang tuh. Nah, cuman karena ini topik yang quite kontroversial karena banyak, termasuk buat saya dulu waktu pertama kali menerima ini dan saya ya ngalamin gitu ya. Tapi ya jadi menurut saya mungkin apakah sudah waktunya kita bahas di umum begini atau perlu kita bahasnya di forum yang lebih khusus gitu kira-kira gitu aja sih. Nanti kita bikin forum khusus, kalau Bu Intan mau ikutan boleh join. Nah, forumnya cuma bertiga, saya, Mas Sony, Bu Intan, udah. Saya jadi hostnya nggak apa-apa deh, boleh. Oke. Tapi ya by the way, kalau kita mau belajar spiritual lebih dalam, mau nggak mau ada saatnya kita harus sampai kepada pembahasan ini nggak bisa dielakkan gitu. Nggak bisa dielakkan. Karena kalau enggak kita nggak akan maju. Oke. Nanti kita bikin special case aja gitu ya, special case yang kalau mau ikut boleh join ya. Kalau belum siap ya nggak usah juga. Kayak apa? Kayak saya dulu saya dulu tuh di Bajai dikasih mesin Land Cruiser gitu. Jadi oleng. Dikasih mesin Land Cruiser. Tapi emang sih Mas, ya jujur juga ya waktu sedikit experience begitu. Oh gitu, emang sih di awalnya emang gemeter juga sih. Tapi ya udah gitu ya. Tuh tanya-tanya sama abu-abu udah ngalamin tuh. Enggak, justru Mas yang paling aku beruntung kalau Bu Intan nanya nggak pernah nanyanya ke saya Mas itu. Oh iya. Abu bukan cuma ngerti, dia udah ngalamin tuh, tanya Abu aja. Oke. Setuju nih, ini ada yang bilang oke, kalau yang setujunya lebih dari 100 orang kita bikin deh. Kalau di bawah 100 tapi orang. Jangan di publish lah gitu. Jangan di publish. Alright, terima kasih. Aman jadi hostnya, benar Mas, aman. Oke, Mas Sony, ini mungkin pertanyaan terakhir untuk sesi indah sekali malam hari ini ya. Jadi simpel gitu ya, tapi dapat esensinya. Tapi itulah menariknya ketika kita berbicara spiritual ya, sahabat dialog positif Ibu dan Bapak. Kata-katanya tuh setiap katanya tuh punya makna yang jadi melepaskan sesuatu kita kepada satu kesadaran yang lebih dalam gitu. Topiknya simpel tapi praktikal gitu, dan itu yang kita butuhkan gitu ya. Itu yang kita butuhkan, bukan teorinya banyak
Oh, iya. Tapi ya itu tadi itu yang kita butuhkan. Oke, ini pertanyaan terakhir Mas Sony, dan ini mungkin perlu di karena ini adalah everyday life juga, pertanyaan yang populer juga. Mas Sony, saya sudah memaafkan orang-orang yang menyakiti hati saya, udah dimaafin ceritanya. Saya tidak ingat atau merasa dendam atau tidak merasa ada beban di hati saya. Cuman saya nggak pengen ketemu lagi tuh sama orang-orang itu. Gitu. Apakah itu artinya saya belum memaafkan? Silahkan Mas Sony. Menurut Abu gimana? Nah, ini kalau gitu Mas Sony udah mulai jadi host nih kalau gitu. Iya, sekarang gantian aja. Silakan Mas Sony. Jadi kalau ada perasaan kita nggak mau ketemu, kita nggak mau berhubungan lagi, itu artinya masih belum memaafkan sampai ke akar-akarnya gitu. Sampai ke akar-akarnya itu artinya sampai ke akar paling dalam itu adalah refleksi hubungan kepada Tuhan, belum tersentuh sampai situ. Artinya gini, misalnya saya sudah memaafkan tapi tidak mau mendoakan. Nah, jadi kan tadi nih saya waktu tadi ya berdoa tadi pertanyaannya Mas Bimo tadi ya. Berdoa kepada semua makhluk, seluruhnya, semua manusia. Lalu kita bilang kepada Tuhan, ya Tuhan, semoga semua makhluk, seluruh manusia terbuka hatinya, bisa diangkat emosi negatifnya, kecuali si itu gitu kan. Yang tadi nggak mau ketemu itu jangan, yang itu jangan tuh, itu jangan ya Tuhan, itu biarin aja tuh mah gitu. Jadi, nah itu kan jadi gitu kan, benar nggak? Iya. Nah jadi artinya gini, makanya kalau bisa sampai ke akar-akarnya itu memaafkan itu harus pakai segitiga juga gitu. Jangan memaafkan sendiri. Jadi kalau kata-katanya saya sudah memaafkan, berarti saya yang sedang memaafkan. Dari A ke C. Ya. B-nya mana gitu. Makanya memaafkan itu juga nggak bisa kalau tidak dibantu oleh kasih sayang Tuhan. Jadi pasrahkan semuanya, biarkan kasih sayang Tuhan bantu kita memaafkan si C ini sampai semuanya itu menyentuh sampai ke akar-akarnya, sampai kita bisa mendoakan dia gitu. Jadi ya itu sampai di situ. Memang sih kelihatannya it's so human gitu. Kita tuh udah disakitin orang tapi sebenarnya kita itu kan makhluk yang human, tapi kita juga makhluk spiritual loh. Yang bisa dibantu oleh kasih sayang Tuhan untuk berbuat sesuatu sesuai kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah memaafkan tuh sampai tuntas. Gitu. Jangan sampai ada yang tersisa gitu. Kira-kira gitu. Overall kita semua sadari bahwa mau dimaafkan, mau nggak dimaafkan, mau tetap apa dan lain-lain, sarana gitu. Sarana intinya. So, jadikanlah sarana itu sesuatu hal yang indah untuk mengembalikan kita kepada Tuhan seutuh-utuhnya gitu. Karena itu tadi Mas Sony bilang bahwa itu adalah grand prize gitu. Itu adalah hal yang susah memang ya. Ketika kebayang kita benci orang ini, sekarang difahami dan disadari untuk dibalikin gitu ya, si hal-hal yang gimana ya, hal-hal yang justru malah kebalikannya ya. Itu Kang Abu bedanya orang yang zulumati ilan nur. Zulumati itu artinya gelap. Oke. Dalam kegelapan dan dalam cahaya. Orang yang dalam kegelapan tadi masih sikapnya seperti itu. Wah, ini orang gue sebel banget, benci banget, nggak ada segitiganya sama sekali, doain sendiri. Tapi begitu dia sudah di dalam cahaya, menghadapi hal yang sama itu dengan sikap yang sangat berbeda. Itu namanya zulumati ilan nur. Jadi juga ini kita dalam cahaya atau dalam kegelapan, nah itu kelihatan. Kan gini juga Mas, ini juga sekalian ya private nih. Ya gimana kalau kita ngedoain orang yang bersalah sama kita gitu, yang tidak baik gitu dengan apapun, semoga dibalas dengan yang setimpal gitu Mas. Ya kita nggak usah intervensi Allah, mau ngebalas setimpal mau enggak ya, semuanya juga ya udahlah ya. Apalagi itu orang dibalas setimpal kan. Lalu ada lagi orang yang namanya mubahalah atau apa ya itu, yang kita berdua cari kebenaran. Kalau saya yang salah, moga-moga saya dan 7 turunan saya dibalas. Waduh, kayak nantangin Tuhan gitu. Aduh, kacau. Ya udahlah. Semua orang punya caranya sendiri, semua orang punya kesadarannya sendiri, semua orang. Jadi kalau ada yang orang-orang yang kayak gitu itu termasuk semua makhluk yang harus kita doakan. Iya benar. Iya, sarana. Iya. Sumpah pocong tuh katanya. Sumpah pocong.
Ada sumpah pocong serigala. Oke, wah seru ya malam hari ini, tapi waktu juga yang sudah tahu. Pak Sarjono boleh? Oke, Pak Sarjono silakan. Oh iya, Pak Sarjono. Monggo, Pak. Saya dengar saya karena Bu ya. Bisa jelas Pak Sarjono, monggo. Pak Sarjono ini, Pak Sarjono ini dari lahir udah jadi Sarjono loh nih. Ke sekolah. Silakan Pak. Malam Mas Sony. Ya, malam Pak Sarjono. Ini kembali ke tadi yang awal, ada dikatakan bahwa ada yang ketiga gitu, sama Tuhan. Nah, saya sudah kecil itu dulu waktu belajar ngaji, huruf Arab itu sama ustadz saya itu, jangan sendirian ya kalau kamu ngaji gitu. Jadi kalau saya sendiri, kamu bersama setan gitu. Itu sampai terbawa terus. Jadi kalau ada sendirian nanti pasti salah karena kamu didampingi sama setan. Setelah dengar ini kembali, wah kalau gitu saya ini jadi sok tahu gitu ya. Setelah membaca di ayat kalau engkau berbicara dengan 4 orang, berempat, kelimanya adalah aku. Ya. Nah, karena yang masuk ke otak saya itu saya sendiri, ada yang kedua setan. Jadi ada kita berempat, wah yang kelima setan gitu. Sedangkan di situ kalau kau berempat, ada yang kelima. Berarti pemikiran saya kan, wah itu setan berarti ya. Nah dari segitiga ini kan berarti sebenarnya Tuhan kan itu. Iya. Ya. Dengan itu kan jadi membuat saya ini dulu tahu dari Ustadz, tapi ternyata kok jadi sok tahu nih jadinya. Pura-pura. Jadi sok tahu jadi baru sekarang ini. Nah tuh. Terus yang kedua, kalau boleh saya mau nanya, tadi ada sholat daimun. Nah, sholat daim, ya betul. Sholatun daim. Sholat daim, ya. Pernah saya baca itu di salah satu wali itu ada 3 sholat. Sholat cipta, jadi kalau sembah rasa, sembah cipta, sembah raga. Ya. Jadi ada 3 sembah. Nah, di Quran juga ada kan, kita wajib sholat yang syariatnya itu. Terus kita menemukan ini sholat daim. Terus Mas Sony pernah menyinggung sholat-sholat pertengahan. Ya, ada sholat pertengahan. Sholat wusta, ya. Nah, kok sholat pertengahan. Nah itu kok saya lihat di Quran itu kok sholat pertengahan itu antara sholat asar sama sholat lohor, tengah situ dia. Udah tolong dijelaskan tiga sholat ini kok 3? Karena saya tanya ke Ustadz, ya sholat itu hanya 1 katanya. Iya, Oke, Pak Sarjono. Terima kasih Pak Sarjono. Ini pertanyaannya bagus banget, dalam banget. Mudah-mudahan bisa dijawab. Ya mungkin kalau nggak dijawab sekarang seluruhnya, mungkin nanti kita bisa elaborasi. Tapi ini keren banget untuk dijelaskan. Silakan Mas Sony. Iya, jadi tadi pertanyaan pertama tuh lebih ke ini sebenarnya, lebih sharing ya. Jadi saya nggak perlu jawab ya. Jadi memang ketika kita kan Tuhan selalu ingat kepada kita, Tuhan selalu beserta kita. Kita yang tidak ingat kepada Tuhan dan tidak pernah, mungkin jarang untuk menghadirkan Tuhan setiap saat. Jadi dari kitanya sebenarnya, bukan dari Tuhannya gitu. Nah itu yang pertama. Jadi kalau kita itu selalu bersama Tuhan, maka kita selalu hidup di dalam kasih sayangnya. Jadi hidup ini tentang belajar tentang kasih ya. Jadi bukan belajar tentang benar salah, tadi saya sudah sampaikan. Jadi
setiap saat kita dibimbing, setiap saat hati kita bisa bahagia, bisa bersyukur, bisa berserah dan sebagainya. Nah, yang pertanyaan kedua itu mengenai sholat itu ya. Sholat tuh kalau dalam bahasa Arab kan artinya kan terhubung. Jadi atau silat itu kayak silaturahmi, itu hubungan kasih sayang kan. Jadi terhubung selalu dengan dan untuk kepada Tuhan gitu. Jadi itu artinya sholat. Jadi misalnya ada orang yang kalau di surat Al-Maun kan sholat tapi celaka karena dia tidak menolong orang miskin, selalu sombong kepada sesama dan Tuhan, itu artinya ya dia sholat fisik tapi tidak sholat secara hakikat gitu kira-kira. Lalu di surat 29 ayat 45 juga dikatakan bacalah Al-Quran dan dirikanlah sholat. Jadi artinya bacalah Al-Quran itu artinya bukan baca Quran secara hakikat ya, baca Quran buku, tapi baca hati. Jadi baca hatimu dan selalu terhubung dengan Tuhan, itu arti hakikatnya. Jadi setiap saat itu terhubung pada Tuhan, baca di hati, karena hati itu adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi setiap saat harus dibaca Quran di dalam dirinya itu supaya selalu terhubung, dan dirikanlah sholat. Nah itu jadi sholat yang hakikat setiap saat, meskipun sholat syariat juga harus dilakukan gitu. Nah jadi tadi pertanyaan tentang sholat wusta, sholat pertengahan ini terhubung kepada Tuhan itu kayak frekuensi radio gitu. Frekuensi radio itu, jadi ini sebenarnya sholat wusta tuh sering terjemahkan sebagai sholat asar tuh. Tadi yang ditanyain Pak Sarjono tuh surat Al-Baqarah ayat 238. Dirikanlah sholat dan dirikanlah sholat wusta. Artinya sholat dan sholat wusta itu dua hal yang berbeda. Sholat itu terhubung, sholat wusta itu terhubung dengan lebih baik. Kenapa? Karena kayak kita memasuki frekuensi radio FM gitu. Kita harus tahu bahwa misalnya frekuensi Tuhan di frekuensi FM, jadi jangan pakai gelombang radio, gelombang AM ya. Lalu misalnya taruhlah frekuensinya itu 100.000 gitu. Nah, kita kalau frekuensinya ada di 99,8 itu kedengeran suaranya, radionya itu kedengeran, tapi nggak bersih gitu, nggak jernih gitu. Nah, bagaimana supaya bisa jernih? Itu frekuensinya harus tepat di 100.000. Nah, 100.000 itu namanya terhubung di titik wusta. Wusta itu artinya benar-benar di frekuensi yang di tengah. Nah, maksudnya di tengah tuh bukan gimana, tapi di tengah artinya pas gitu. Nah, ketika ada di frekuensi 100.000, bahkan ini nolnya panjang gitu kan, bisa ada presisi misalnya 30 angka di bawah belakang koma, maka kita presisi sampai ke titik itu gitu. Jadi semua itu bisa kehendak Tuhan bisa jelas sekali terdengar gitu, kira-kira gitu. Nah itu lagi-lagi awalnya kita latihan-latihan, lama-lama sebenarnya itu semua anugerah gitu. Jadi ya Pak Sarjono kalau nanti ikut membuka hati lebih dalam lagi, kita nggak sekedar belajar, tapi nanti Bapak akan ngalamin itu gitu. Kira-kira itu aja. Jadi apa-apa ini jangan cuma dibicarain, tapi dialamin aja. Kalau nggak dijelasin juga nggak ngerti gitu. Saya juga nggak ngerti jelasinnya gimana. Nanti intinya begitu, bahasa manusianya begitu. Oke. Kalau nanti mau dibahas khusus mengenai sholat, nanti saya gambarin grafiknya, ininya, gambar kayak tadi segitiga itu kan cuma buat memudahkan aja. Saya bisa gambarin segala macam, tapi mungkin nanti di next session ya. Dan nggak mungkin dibahas 10 menit. Mungkin. Tapi opsinya yang tadi menarik yang saya tangkap dari Pak Sarjono adalah memang betul ketika kita menyadari bahwa tubuh kita adalah tubuh fisik. Lebih dalam lagi kita memiliki jiwa, lebih dalam lagi ada ruh gitu. Makanya ada sembah raga, sembah cipta, dan sembah rasa gitu. Dan tiga hal itu yang harusnya sejatinya kita lakukan dalam setiap sholat. Yang menarik adalah yang dihadirkan di atas sajadah itu hanyalah raga. Jadi baru olahraga. Makanya kadang-kadang begitu Allahu Akbar, ini rakaat 2, rakaat 3. Nah berarti jiwanya nggak kemana-mana tuh, pikirannya kemana-mana gitu. Tidak hadir utuh, sadar penuh.
Karena sholat sejati itu adalah sudah tidak ada di depan, sudah tidak ada di belakang pikiran kita, tapi di sini saat ini beserta Tuhan seutuh-utuhnya. Gitulah kira-kira Pak Sarjono. Nah nanti insya Allah kita akan mengelaborasi sholat ini dengan penamaan yang wusto, penamaan yang daimun, penamaan sholat fardu, sholat sunnah. Kita kadang-kadang disibukkan dengan terminologi tapi kehilangan esensinya. Gitulah kira-kira. Nah, mudah-mudahan nanti Mas Sony banyak yang harus ditagih nanti ya. Tadi banyak nih yang harus kita bahas ya ternyata. Nah itu tadi yang Abu sampaikan itu, Kang Abu sampaikan itu tadi kan ada garis begini, ada masa depan, masa lalu, dan di sini dan saat ini di titik tengah kan gitu. Ya, itu salah satu bagian dari wusto itu, yaitu adalah right here and right now, di titik itu. Jadi kalau terhubung sama Tuhan harus right here and right now, pikiran jangan kemana-mana. Tapi itu baru satu dimensi, ada banyak dimensi lainnya untuk bisa jadi wusto. Jadi nggak mungkin kita tuh bisa latihan aja gitu. Dah nggak usah terlalu di dimensinya apa aja, ya udah gitu ya. Oke, tepuk tangan dulu buat Mas Sony, luar biasa ya. Malam hari ini so beautiful di minggu terakhir nih, hari Jumat ya, Dialog Positif, 2 hari libur gitu, dan kita bawa memori pembelajaran malam hari ini untuk kita besok ulang-ulang di dalam hati kita, dalam liburan kita, dalam quality time bersama keluarga dan seterusnya gitu ya. Karena kita akan kembali hari Senin. Oke Mas Sony, final statement untuk episode kali ini, silakan. Oh ya, jadi kalau kita bisa ulang lagi, tadi ada beberapa poin. Poin pertama itu adalah bahwa kita jangan memisahkan antara hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama, karena atau sesama itu bukan cuma sesama manusia, tetapi sesama makhluk. Karena Tuhan menghadirkan kita di dalam hidup ini, di dalam sekolah ini adalah untuk menjadikan semua hal yang di luar kita itu sebagai sarana pembelajaran untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Jadi semua sarana itu adalah tidak kekal, sementara sifatnya, tapi hubungan dengan Tuhanlah yang kekal dan abadi. Jadi itu sarana harus dipakai untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Harus dipergunakan, jangan disia-siakan. Sia-siakan ya. Take it for atau granted. Ya, jangan disia-siakan, dan juga jangan anggap itu selamanya sehingga menimbulkan kemelekatan dan keterikatan gitu. Hanya untuk dipergunakan untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Nah, lalu yang berikutnya juga kita tadi belajar tentang segitiga sama kaki. Yang kenapa sama kaki? Karena hubungan kita dengan sesama itu sama di hadapan Tuhan. Leg-nya itu, kakinya itu sama. Ya. Cuman sisi kita sama sesamanya bisa beda-beda, bisa dekat, bisa jauh. Nah, jadi itu harus bukan harus ya, tapi kalau boleh itu dipakai kemana aja sebagai sebuah kesadaran. Itu yang membedakan antara orang di dalam gelap dan orang sudah di dalam terang, yaitu membawa segitiga itu kemana-mana, dari mulai membuka mata di pagi hari sampai menutup mata tidur di malam hari gitu. Nah itu. Nah kalau hubungan kita dengan Tuhan, yang tadi lagi adalah hubungan kita dengan sesama adalah refleksi hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita punya emosi negatif dengan sesama, itu berarti kita punya emosi negatif dengan Tuhan. Jadi itu yang nanti, makanya kalau itu semua memaafkan, dia berbuat baik segala macam, maka automatically kalau sampai ke akarnya, maka hubungan dengan Tuhan membaik gitu. Nah, kalau suatu saat nanti hubungan kita dengan Tuhan itu sudah sesuai kehendak Tuhan, semua sarana itu sudah tidak kita pergunakan, yang ada hanyalah A dan B. Yes. Gitu. Luar biasa. Gitu. Yeah. Thank you Mas Sony, Mas Sony. Malam hari ini kita mendapatkan pembelajaran yang sangat simple, praktikal, dan bisa membawa kita dibekelin segitiga ini. Jadi mulai besok segitiganya jangan lupa, selalu dibawa kemana-mana. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Senantiasa sehat dan bahagia. Selamat istirahat. Kita rehat dulu dan mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.